Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunisme adalah sebuah sistem politik dan ekonomi. Di dalam politik, Partai Komunis memiliki kekuasaan mutlak atas pemerintahan, dan pemilu adalah urusan satu partai. Di bidang ekonomi, partai mengontrol sistem ekonomi negara, dan kepemilikan pribadi adalah sebuah hal yang ilegal. Dilansir dari halaman kompas.com, untuk saat ini hanya tersisa 5 negara saja di dunia ini yang masih menganut sistem komunis tersebut. Di antaranya adalah Cina, Kuba, Laos, Vietnam, dan Korea Utara. Lantas, bagaimanakah perkembangan Islam di negara-negara komunis tersebut? Apakah agama Islam sudah benar-benar tidak ada di negara-negara tersebut? Atau bahkan agama Islam berkembang sangat pesat di 5 negara komunis itu? Mari kita simak bersama-sama ulasan berikut ini. 1. Cina. Islam telah ada di Cina sejak awal abad ke-7 Masehi ketika para pedagang Arab dan Muslim pertama kali berdagang dengan bangsa Tiongkok. Tokoh masyhur yang membawa Islam ke Cina adalah Sa'id bin Abi Waqqas, atas perintah sahabat Nabi, Khalifah Utsman bin Affan. Syiar Islam di Cina dimulai sejak zaman kekhalifahan Rasyidin, bertepatan dengan kekuasaan dinasti Tang pada tahun 618 hingga 907 Masehi. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu, Islam terus berkembang di Cina dengan masuknya komunitas Muslim dari berbagai daerah. Perkembangan Islam di Cina juga menghadapi tantangan dan kendala. Selama beberapa periode sejarah, terjadi konflik dan ketegangan antara penguasa Tiongkok dan komunitas Muslim. Selain itu, beberapa kebijakan pemerintah yang melarang atau membatasi praktik agama di beberapa wilayah juga mempengaruhi kehidupan masyarakat Muslim pada masa itu. Namun, pada saat ini kesadaran akan keberagaman budaya dan agama juga semakin meningkat di kalangan masyarakat Tiongkok. Banyak masyarakat Tiongkok yang semakin terbuka terhadap berbagai kepercayaan dan nilai agama, termasuk Islam. Dikutip dari laman tirtoh.id, organisasi Islam terkenal di Cina adalah Asosiasi Muslim Tionghoa yang dibentuk sejak 1952. Menurut Ketua Asosiasi Islam tersebut, Guo Chengzhen, pada 2010, terdapat sekitar 40.000 masjid telah dibangun di Cina. Jumlah masjid itu terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selain itu, pemerintah Cina juga membebaskan umat Islam melakukan kegiatan keagamaan karena keberadaannya telah dilindungi undang-undang nasional yang sah. Pada bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, masjid-masjid di Cina selalu ramai oleh masyarakat Muslim. Untuk urusan makanan, umat Islam Cina tidak kesulitan mendapatkan makanan halal, karena telah dibangun banyak restoran-restoran halal di penjuru Cina. Hingga saat ini, terdapat kelompok-kelompok Muslim besar di Cina, seperti Uighur, Hui, Kazakh, dan lainnya, yang mempertahankan warisan Islam mereka. Dikutip dari CNBC Indonesia, pada tahun 2015 survei dilakukan oleh National Survey Research Center atau NSRC, dari School of Philosophy Renmin University of China. Dari wawancara 4.382 orang, diketahui kalau 22,4% anak muda Cina memeluk Islam. Hal ini menjadikan Islam sebagai agama favorit anak muda Cina dan berada di peringkat pertama, kemudian di peringkat kedua diikuti agama Katolik, dan yang ketiga agama Buddha. Dilansir dari data World Population Review, jumlah penduduk beragama Islam di Cina saat ini sudah mencapai 50 juta jiwa, atau 3,51% dari total populasi di negeri tirai bambu tersebut. 2. Kuba. Sejarah mengatakan bahwa di tahun 1593 bangsa Moor, yang mana adalah Muslim dari Andalusia dibawa oleh penjajah Spanyol ke Kuba, sebagai budak untuk dipekerjakan di kebun-kebun.
Setelah masa tersebut, pedagang Muslim maupun Kristen dari dataran Timur Tengah mulai berdatangan, karena tertarik dengan berbagai hasil bumi yang dihasilkan oleh Kuba. Negeri itu masyhur karena tanahnya yang subur, dan hasil pertaniannya yang terkenal adalah gula, yang banyak diperdagangkan. Sebagian besar dari mereka ada yang menetap di sana dan tinggal di Havana, ibu kota Kuba, dan juga ada yang tinggal di Santiago, kota terbesar kedua yang berada di ujung timur. Setelah lepas dari genggaman Spanyol, Kuba sempat dipegang Amerika Serikat pada tahun 1848. Kemudian tahun 1959 terjadi revolusi di Kuba, yang dipelopori dan dipimpin oleh Fidel Castro. Pada awal 1990, segelintir warga Muslim di Kuba menghadapi kemungkinan penganiayaan oleh rezim tersebut, karena telah mempraktikkan agamanya. Namun, sebagian besar berupaya untuk mendapatkan perlindungan, secara diam-diam mereka menjalankan keyakinannya. Saat itu hanya sedikit sekali yang bisa mengajari mereka tentang Islam. Bukan hanya Islam, tetapi agama-agama lain juga dilarang berkembang di Kuba, seperti agama Kristen dan Katolik. Agama tidak diakui dan tidak boleh berkembang di negara tersebut. Kemudian pada saat itu, gereja-gereja yang merupakan peninggalan Spanyol juga tidak diperkenankan untuk dipergunakan sebagai ritual peribadatan. Di Kuba, Muslim mempraktikkan Islam dengan sangat sederhana. Setiap Jumat dengan keterbatasan tersebut, mereka tetap berupaya untuk mendalami ajaran Islam dengan apa yang mereka miliki. Seperti tempat, buku-buku, dan literatur yang juga seadanya. Masyarakat Muslim mengorganisir diri dalam kelompok-kelompok kecil. Beberapa dari mereka melaksanakan kegiatan atau ibadah bersama di ruang gedung-gedung, taman, dan tanah lapang lainnya. Beberapa melakukan ibadah di rumah masing-masing, ataupun berjamaah melakukan ibadah di satu rumah secara kolektif. Tantangan lain yang dihadapi oleh Muslim Kuba adalah makanan halal yang minim tersedia di negara tersebut. Selain alkohol dan daging babi, merupakan makanan yang sangat dominan keberadaannya. Sehingga hal tersebut cukup riskan bagi mereka ketika memilih varian makanan yang mereka konsumsi setiap harinya. Namun, belakangan ini beberapa pusat perbelanjaan dan penyedia bahan makanan mulai mengimpor daging ayam dari Brasil. Selain halal, harga daging ayam juga terjangkau. Begitu juga pakaian Muslim dan jilbab, sudah mulai dibawa oleh mereka yang berkunjung sebagai hadiah bagi Muslim Kuba. Walaupun belum ada toko yang menjual perlengkapan Muslim secara khusus. Sejak tahun 2015, pihak berwenang Kuba menyatakan bahwa sudah saatnya masjid dibangun, setelah jumlah populasi warga Muslim terus tumbuh dan berkembang. Gagasan untuk membangun masjid itu juga dipicu dari banyaknya warga Muslim yang menjadikan ruang gedung-gedung di pusat kota sebagai tempat untuk sholat. Masjid pertama di Kuba yang berdiri adalah Masjid Abdallah, ini menjadi satu-satunya masjid di kota Havana. Pemimpin Muslim Kuba yang paling berpengaruh adalah Pedro Lazo Torres atau dikenal sebagai Imam Yahya. Imam Yahya menjadi imam Muslim pertama di negara tersebut, dan dianggap menjadi masyarakat Kuba pertama yang menganut Islam di tahun 1988. Imam Yahya yang sekarang menjabat sebagai Presiden Liga Islam Kuba, menjelaskan bahwa jumlah warga Kuba yang meminta untuk menjadi mualaf terus bertambah. Lonjakan populasi Muslim di negara itu juga dipicu masuknya para pelajar Muslim yang sebagian besar berasal dari Afrika, Sahara Barat, Yaman, Palestina dan negara-negara Arab lainnya. Serta ratusan warga Pakistan yang pindah ke Kuba setelah gempa tahun 2005. Dikutip dari Suara Muhammadiyah, BBC memperkirakan,
bahwa negara komunis yang belakangan ini membuka dirinya kembali terhadap kehidupan beragama, di tahun 2015 diperkirakan memiliki populasi Muslim sebanyak 4.000 jiwa. Namun, kini populasi penduduk Muslim di Kuba terus mengalami perkembangan, hingga diperkirakan sudah mencapai 10.000 jiwa. Mayoritas Muslim Kuba yang memeluk Islam kebanyakan bukan dari keturunan Arab, tetapi merupakan mualaf dari negara tersebut. Mereka memilih memeluk Islam dengan beragam alasan. Mulai dari membaca buku tentang Islam, mendengarkan cerita, hingga melihat tuntunan hidup yang luar biasa dari kitab suci Al-Quran yang selama ini belum pernah mereka dapatkan. Uniknya pertumbuhan Islam di Kuba, didominasi oleh masyarakat setempat yang memutuskan untuk beralih menjadi seorang mualaf. 3. Laos. Agama Islam pertama kali masuk ke negara Laos melalui para pedagang Cina dari Yunnan. Para saudagar Cina ini bukan hanya membawa dagangannya ke Laos, tetapi juga ke negara tetangganya seperti Thailand dan Burma atau yang saat ini dikenal sebagai negara Myanmar. Oleh masyarakat Laos dan Thailand, para pedagang asal Cina ini dikenal dengan nama Chin Hao. Para pedagang Cina biasanya berdagang di gunung-gunung dengan cara tradisional, lalu dari sanalah Islam mulai berkembang dari desa ke desa. Selain Muslim Chin Hao atau pedagang Cina, Muslim di Laos juga banyak berasal dari daerah Kamboja. Muslim Kamboja berasal dari para pengungsi yang melarikan diri dari kekejaman rezim Khmer Merah di negaranya sendiri. Karena tidak tahan akan kekejaman rezim saat itu, para Muslim di Kamboja melarikan diri ke negara tetangganya yaitu Laos. Dikutip dari kumparan.com, jumlah Muslim di Laos sekitar 700 orang saja, 200 orang di antaranya berasal dari Muslim Kamboja, dan sisanya merupakan Muslim dari pedagang Cina dan Muslim dari India. Pada awal kedatangan Muslim Kamboja ke Laos, mereka hidup sangat miskin. Namun, mereka berjuang dan akhirnya dapat bertahan serta berkembang di Laos. Meskipun menjadi minoritas, umat Muslim di Laos diterima dengan baik oleh masyarakat yang mayoritasnya memeluk agama Buddha tersebut. Dikutip dari Wikipedia, komunitas Muslim di Laos merupakan minoritas kecil di negara mayoritas Buddha dan mencakup sekitar 0,01% dari populasi. Komunitas Muslim dapat dijumpai di ibu kota Laos, Vientiane yang juga memiliki masjid jami. Populasi Muslim sebagian besar bergerak di bidang perdagangan dan mengelola toko daging. Sebuah komunitas kecil Muslim Cham dari Kamboja yang lolos dari Khmer Merah juga ditemukan. Muslim hidup terutama di perkotaan. Muslim Chin Hao kini memiliki sebuah masjid dengan ukuran yang sangat besar dan menjadi kebanggaan Muslim Laos. Masjid ini dibangun dengan gaya neo-Moghul, dengan ciri khas berupa menara gaya oriental. Masjid ini juga dilengkapi pengeras suara untuk azan. Ornamen lain adalah tulisan-tulisan dalam 5 bahasa, yaitu bahasa Arab, Tamil, Lao, Urdu, dan Inggris, yang terdapat dalam masjid tersebut. Selain kelompok Muslim Chin Hao, ada lagi kelompok Muslim lainnya di Laos, yaitu komunitas Tamil yang berasal dari selatan India. Muslim Tamil dikenal dengan nama Labai di Madras, dan sebagai Chulia di Malaysia dan Phuket, Thailand. Mereka masuk ke Vientiane melalui Saigon. Mereka juga memiliki sebuah masjid yang bentuknya mirip dengan masjid di Tamil. Para jamaah Muslim India Selatan inilah yang mendominasi masjid di Vientiane. Saat ini, orang-orang Muslim di Laos sudah berkembang dengan baik bahkan memiliki komunitas. Masyarakat Laos juga tidak merasa terganggu oleh adzan yang berkumandang. Mereka menghargai apa yang orang lain yakini, dan mereka melakukan toleransi beragama dengan sangat baik. Meskipun menjadi minoritas, umat Muslim di Laos diterima dengan baik oleh masyarakat yang mayoritasnya memeluk agama Buddha tersebut. Bahkan, di ibu kota Laos kini sudah terdapat 2 buah masjid,
yakni Masjid Al-Azhar dan Masjid Al-Jamiah. 4. Vietnam. Proses penyebaran agama Islam di Vietnam dipengaruhi oleh adanya kerajaan Champa. Islam masuk ke Vietnam dipelopori oleh Khalifah Utsman bin Affan, yang pada waktu itu sebagai khalifah ketiga umat Islam. Utsman bin Affan mengirimkan utusan Muslim ke Vietnam dan dinasti Tang Cina pada tahun 650. Utusan tersebut melakukan perdagangan sekaligus menyebarkan ajaran Islam di Vietnam dan Cina. Hal ini dibuktikan dengan penemuan dokumen dari dinasti Cina yang berisi catatan orang-orang Cham yang beradaptasi dengan Islam di akhir abad ke-10 dan awal abad ke-11. Pada saat itu, pengikut umat Islam bertambah sangat drastis, akibat mereka melakukan hubungan dengan Kesultanan Malaka yang membuat penyebaran Islam semakin meluas. Agama Islam di Vietnam diperkirakan juga dibawa oleh pedagang Muslim dari India, Persia, dan Arab, yang melakukan hubungan dagang di wilayah kerajaan Champa. Hal ini menjadikan pengaruh Islam semakin kuat di wilayah kerajaan tersebut. Tak hanya rakyat yang mulai memeluk Islam, Raja Champa bernama Ce Bong Nga juga dikenal memeluk Islam. Ia diislamkan oleh Habib Said Husin Jumadil Kubro dari Timur Tengah, lalu Raja Ce Bong Nga pun berubah nama menjadi Sultan Zainal Abidin. Perubahan ini akhirnya juga merubah kerajaan itu menjadi kerajaan Islam. Tercatat pada abad ke-17, para bangsawan Champa mulai memeluk Islam. Sejak saat itu, keturunan-keturunan Champa pun memeluk Islam termasuk komunitas Bani Champa. Dikutip dari Wikipedia, Islam di Vietnam merupakan agama utama untuk suku Cham, yaitu kelompok etnis minoritas yang berkaitan dengan Melayu. Kira-kira sepertiga dari umat Islam di Vietnam adalah dari kelompok etnis lain. Ada juga masyarakat yang menggambarkan diri mereka sendiri dari campuran etnis, yaitu dari etnis Cham, Khmer, Melayu, Minang, Vietnam, Cina, dan Arab. Penduduk Islam juga dikenal sebagai Cham, atau Muslim Cham, di sekitar wilayah Chao Che di Barat Daya. Selama Perang Vietnam, komunitas Muslim juga turut berperan aktif dalam mendukung pemerintah Vietnam Utara. Tentara Muslim bertempur bersama rekan-rekan Vietnam mereka, dan Badan Amal Muslim memberikan bantuan kepada penduduk sipil setempat. Islam masih menjadi agama minoritas karena pemerintah Vietnam lebih menekankan pada ideologi komunis di negaranya dengan prinsip yang sangat fundamental, dan itu tidak sesuai dengan agama Islam sendiri. Meskipun demikian, pemerintah Vietnam tetap memberikan kebebasan kepada masyarakat pemeluk agama Islam dalam kehidupan beragamanya, sama seperti dengan pemeluk agama-agama yang lainnya. Dengan kata lain, pemerintah Vietnam menyamaratakan semua jenis keagamaan yang ada di negaranya, dan tidak ada yang lebih diunggulkan. Dikutip dari Kompas.com, hingga saat ini umat Islam di Vietnam masih ada, meski hanya sedikit jumlahnya. Kebanyakan Muslim di Vietnam adalah Islam Sunni yang bermazhab Syafi'i. Pada 2019, tercatat terdapat 41 masjid yang berdiri di Vietnam, beberapa di antaranya adalah Masjid Puig Nhon, Masjid An Xuan, Masjid Van Lam, dan Masjid Ngo Lam. Namun, komunitas Muslim di Vietnam saat ini juga tidak terlepas dari berbagai tantangan. Beberapa Muslim terus menghadapi diskriminasi, dan ada laporan tentang pengawasan khusus pemerintah terhadap komunitas Muslim di negara tersebut. Terlepas dari tantangan ini, komunitas Muslim di Vietnam tetap tangguh dan berkomitmen untuk mendorong perdamaian dan saling pengertian di negara tersebut. Saat Vietnam terus tumbuh dan berkembang, komunitas Muslim juga tidak diragukan lagi akan memainkan peran penting dalam memajukan masa depan negara Vietnam. Meskipun menghadapi diskriminasi dan marginalisasi di masa lalu,
Muslim Vietnam telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan budaya dan ekonomi negara. Pengusaha Muslim telah membangun bisnis yang sukses di Vietnam, dan komunitas tersebut telah memainkan peran penting dalam mempromosikan dialog dan pemahaman antaragama. 5. Korea Utara. Korea Utara adalah sebuah negara yang begitu tertutup dengan dunia luar. Sampai-sampai begitu sulit mendapatkan informasi tentang perkembangan di negara tersebut, apalagi menyangkut tentang agama Islam. Haluan politik Korea Utara hingga kini masih berhaluan komunis, menjadikan negara tersebut sebagai salah satu dari 5 negara komunis di dunia, yang masih bertahan hingga saat ini. Dikutip dari Wikipedia, Islam masuk di negara paman Kim Jong-un tersebut, dapat diverifikasi di Korea berawal dari abad ke-9 selama periode Silla bersatu dengan kedatangan pedagang dan navigator Persia dan Arab. Menurut banyak geografer Muslim, termasuk penjelajah dan ahli geografi Muslim Persia abad ke-9 Ibnu Hurdadbih, banyak dari mereka menetap secara permanen di Korea dan mendirikan desa-desa Muslim di sana. Beberapa catatan menunjukkan bahwa banyak dari pemukim berasal dari negara Irak. Catatan lain juga menunjukkan bahwa sejumlah besar dari Syiah faksi Alawi menetap di Korea. Selanjutnya yang menunjukkan adanya masyarakat Muslim Timur Tengah di Silla, adalah patung-patung wali kerajaan dengan karakteristik khas Persia. Pada gilirannya, umat Islam banyak kemudian menikah dengan wanita Korea. Beberapa asimilasi ke Buddhisme dan Syamanisme terjadi karena isolasi geografis Korea dari dunia Muslim. Dikutip dari CNN Indonesia, terdapat sebuah masjid yang cukup terkenal di Korea Utara, yaitu Masjid Ar-Rahman. Masjid Ar-Rahman terletak di halaman Kedutaan Besar Iran, di ibu kota Pyongyang. Masjid Ar-Rahman dianggap sebagai masjid pertama di negara tersebut. Iran awalnya membangun masjid di kompleks kedutaan hanya untuk digunakan oleh stafnya saja. Namun sejak beberapa tahun lalu, semua umat Islam di Korut bisa beribadah di Masjid Ar-Rahman tersebut. Beberapa jemaah yang beribadah di Masjid Ar-Rahman adalah para diplomat. Para diplomat tersebut diantaranya dari Iran, Mesir, Malaysia, Pakistan, Nigeria, Suriah, dan bahkan dari Palestina. Masjid Ar-Rahman juga pernah menjadi saksi penyambutan beberapa tamu terkenal dari berbagai negara. Salah satunya adalah pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, pernah mengunjungi masjid tersebut selama beberapa hari kunjungannya di Korea Utara. Meskipun demikian, para diplomat asing beragama Muslim yang ditempatkan di negara itu masih bisa menjalankan ibadahnya di Masjid Ar-Rahman. Sejauh ini, masjid tersebut merupakan satu-satunya masjid yang ada di ibu kota negara dan seluruh Korea Utara. Tak ada informasi lagi menyangkut aktivitas di masjid satu-satunya itu, apalagi ulasan mendetailnya. Hanya disebutkan bahwa lokasi masjid tersebut berada di dalam komplek kedubes Iran, yang berdekatan dengan kedubes Romania di kota Pyongyang. Selain Masjid Ar-Rahman, ada juga 5 gereja di Pyongyang, di antaranya Gereja Protestan Bongsu, Gereja Chilgol, Gereja Jeli, Katedral Katolik Janchung, dan Gereja Rusia Tritunggal Maha Kudus Ortodoks. Terbatasnya informasi mengenai praktik beragama di negara tersebut, sangat dikontrol oleh pihak berwenang. Demikian ulasan mengenai perkembangan Muslim di negara-negara yang menganut haluan komunis, yang masih bertahan hingga saat ini. Semoga agama Islam di negara-negara komunis tersebut dapat berkembang dengan pesat, sehingga bisa melahirkan perdamaian, ketentraman, ketenangan, dan kemajuan untuk negara-negara tersebut. Jika ada salah-salah kata, atau informasi yang kurang pas, silahkan Sobat JP bisa menambahkannya di kolom komentar. Sehat selalu untuk Sobat JP dimanapun berada.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.